setelah kita menyimak video sebelumnya, yaitu tentang pemaparan materi dari suhu dan kalor, kita sekarang masuk di contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu air sebanyak 0,5 kg yang bersuhu 100 derajat Celcius dituangkan ke dalam bejana dari aluminium yang memiliki massa 0,5 kg. Jika suhu awal bejana sebesar 25 derajat Celcius, kalor jenis aluminium 900 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka tentukan suhu kesetimbangan yang tercapai. Nah, di sini kita anggap tidak ada kalor yang mengalir ke lingkungan. Cara penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita tulis terlebih dahulu apa semua yang diketahui. Nah, yang diketahui di sini yaitu massa dari bejana 0,5 kg, massa dari air 0,5 kg, suhu air yaitu 100 derajat Celcius, suhu dari bejana 25 derajat Celcius, kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor jenis bejana yaitu 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah suhu akhir atau suhu termal. Penyelesaiannya, kita gunakan rumus dari asas Black, yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Di mana rumus dari asas Black yaitu massa kali kalor jenis kali dengan delta T. Nah, di sini Q lepasnya yaitu dari air ya, jadi massa. Jadi yang dimasukkan di sini yaitu massa air dikali dengan kalor jenis air dikali dengan delta T atau suhu air sama dengan massa dari bejana dikali kalor jenis bejana dikali delta T dari bejana. Nah, massa jenis air dikali dengan kalor jenis air dikali dengan delta T-nya yaitu suhu dari air dikurang dengan suhu termal. Sama dengan massa dari bejana dikali kalor jenis bejana dikali suhu termal dikurang dari suhu bejana. Nah, diketahui tadi yaitu massa airnya 0,5 dikali dengan massa jenis airnya, kalor jenis airnya yaitu 4200 dikali dengan suhu airnya tadi yaitu 100 derajat Celcius dikurang karena suhu termal tidak diketahui jadi dikurang suhu termal sama dengan massa jenis bejana sama 0,5 kalor jenis air 900 dikali dengan suhu termal dikurang suhu dari bejana. Nah, 0,5 dikali 4200 sama dengan 2100 dikali 100 dikurang suhu termal sama dengan 0,5 dikali 900 450 dikali suhu termal dikurang 25. Nah, ini dikali masuk ya. 2100 dikali dengan 100 jadinya 210.000 dikurang 2100 dikali dengan T termal jadinya minus 2100 T termal. Itu suhu termal sama dengan ini juga sama dikali masuk 450 T termal dikurang 450 dikali 25 minus 25 maka jadinya 11.250. Jadi 210.000 dikurang 2100 T termal sama dengan 450 T termal dikurang 11.250. Nah, di sini kita jumlahkan atau operasikan yang sejenis. Nah, 450 ini ditambah karena dia berpindah jadinya negatif ini berpindah jadinya positif jadinya 450 T termal ditambah 2100 T termal. Nah, ini berpindah ke sini jadinya 210.000 ditambah ini berubah jadi positif jadinya 11.250. Nah, 450 T termal ditambah 2100 T termal jadinya 2.550 T termal sama dengan 210.000 ditambah 11.250 jadinya 221.250. Nah, kalau sudah dapat hasilnya begini, kita operasikan T termal sama dengan ini karena ini pengalih, jadinya ini berubah menjadi pembagi, makanya 221.250 dibagi dengan 2.550, maka T termalnya adalah 86,76 derajat Celcius. Jadi, suhu kesetimbangannya adalah
86,76 derajat Celcius. Nah, teman-teman, kita masuk di soal yang kedua, yaitu jika teh memiliki volume 200 cm3 pada suhu 95 derajat Celcius, dituangkan ke dalam cangkir gelas dengan massa 150 gram pada suhu 25 derajat Celcius, berapa suhu akhir dari campuran ketika dicapai kesetimbangan, dengan menganggap tidak ada kalor yang mengalir ke sekitarnya. Nah, untuk kalor jenis cangkir adalah 840 Joule per kilogram derajat Celcius. Untuk penyelesaiannya sama, yaitu ditulis terlebih dahulu apa semua yang diketahui. Nah, diketahui teh sebagian besar merupakan air. Maka kalor jenisnya adalah kalor jenis air. Jadi, kalor jenis teh sama dengan kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Untuk volume teh adalah 200 cm pangkat 3 diubah ke meter jadinya 200 kali 10 pangkat minus 6 meter pangkat 3. Nah, untuk massa jenis teh, untuk mencari massa teh, di sini rumusnya yaitu rho teh dikali dengan volume teh. Massa teh sama dengan rho air dikali dengan volume teh. Nah, rho airnya atau massa jenis air adalah 1,0 dikali 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3. Volume teh adalah 200 kali 10 pangkat minus 6 meter pangkat 3. Maka massa teh sama dengan 200 kali 10 pangkat minus 3 kg atau sama dengan 0,2 kg. Massa gelas adalah 150 gram diubah ke kilogram jadinya 0,15 kg. Kalor jenis gelas adalah 840 Joule per kilogram derajat Celcius. Suhu teh adalah 95 derajat Celcius dan suhu gelas adalah 25 derajat Celcius. Nah, penyelesaiannya dengan menerapkan hukum kekekalan energi kalor, maka kalor yang hilang dari teh sama dengan kalor yang diterima cangkir gelas. Maka Q lepas sama dengan Q terima. Q lepasnya adalah massa teh dikali dengan kalor jenis teh dikali dengan delta T teh. Q lepasnya adalah massa gelas dikali kalor jenis gelas dikali dengan delta T gelas. Massa teh dikali dengan kalor jenis teh kali dengan suhu teh dikurang suhu akhir atau suhu termal sama dengan massa gelas dikali kalor jenis gelas dikali suhu akhir Tc sama dengan atau suhu termal sama dengan dikurang suhu gelas. Maka masukkan angka-angkanya, massa dari teh 0,2 dikali kalor jenis teh 4200 dikali dengan suhu dari teh adalah 95 dikurang, karena ini belum diketahui maka tulis kembali Tc dikurang Tc sama dengan massa gelas 0,15 dikali dengan kalor jenis gelas 840 dikali Tc-nya belum diketahui, suhu akhirnya belum diketahui, maka Tc dikurang 25. Jadi 0,2 dikali 4200 sama dengan 840 dikali 95 dikurang Tc sama dengan 0,5 dikali 840 adalah 126 dikali Tc dikurang 25. Dikali masuk seperti tadi, 840 dikali 95, 79.800 dikurang 840 Tc sama dengan 126 Tc dikurang 126 dikali 25 sama dengan adalah 3150. Jadi 126 Tc dikurang 3150. Nah, dioperasikan bilangan-bilangan yang sejenis yaitu 126 Tc ditambah 840 sama dengan 79.800 ditambah 3.150. 900 hasil penjumlahannya yaitu 966 Tc sama dengan 82.950. Nah, karena yang dicari Tc-nya, jadi Tc sama dengan 82.950 dibagi dengan 966. Jadi Tc-nya adalah atau suhu kesetimbangannya dan atau suhu akhirnya adalah 85,87 derajat Celcius. Nah, kita masuk di soal ketiga.
Nah, soal yang ketiga ini kita akan mencari suhu akhir dengan rumus kalor ya teman-teman. Nah, contoh soal yang ketiga yaitu panas sebesar 12 kJ diberikan pada sepotong logam bermasa 2500 gram yang memiliki suhu 30 derajat Celcius. Jika kalor jenis logam adalah 0,2 kalori per gram derajat Celcius, tentukan suhu akhir logam tersebut. Nah, pembahasannya ditulis terlebih dahulu apa semua yang diketahui. Yang pertama yang diketahui yaitu panas atau kalor. Q sama dengan 12 kJ diubah ke joule jadinya 12.000 joule. Dengan massa 2500 gram diubah ke kilogram jadinya 2,5 kg. Dengan suhu awal 30 derajat Celcius dan dengan kalor jenis logamnya yaitu 12 kalori per gram derajat Celcius diubah ke joule per kilogram derajat Celcius jadinya 840 joule per kilogram derajat Celcius. Yang tidak diketahui atau yang dicari adalah suhu akhirnya atau T2 sama dengan. Nah, jawabannya di sini kita menggunakan rumus dari kalor, yaitu Q sama dengan massa kali kalor jenis dikali dengan delta T. Q sama dengan MC delta T-nya yaitu T2 dikurang T1. Yang diketahui kalornya yaitu 12.000 sama dengan massa 2,5. Kalor jenis adalah 840 dikali T2-nya belum diketahui dikurang T1-nya 30 derajat Celcius. Jadinya 12.000 sama dengan 2100 hasil kali dari 2,5 dikali 840 dikali T2 dikurang 30. Nah, dipindahkan ya. Dipindah ruas, jadinya T2 sama dengan 30 sama dengan T2 dikurang 30 sama dengan 12.000 dibagi dengan 2100. T2 dikurang 30 sama dengan 5,71. Nah, jadinya T2 30-nya ini berpindah ke sini. Jadi penjumlah jadinya 5,71 ditambah 30, maka T2-nya adalah 35,71 derajat Celcius. Nah, soal yang keempat, 500 gram es bersuhu minus 12 derajat Celcius dipanaskan hingga suhu minus 2 derajat Celcius. Jika kalor jenis es adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius, tentukan banyaknya kalor yang dibutuhkan. Nah, nyatakan dalam satuan joule. Nah, pembahasan ditulis terlebih dahulu apa semua yang diketahui, yaitu yang pertama massanya 500 gram, T1 sama dengan minus 12 derajat Celcius, T2-nya adalah minus 2 derajat Celcius. Nah, delta T-nya T2 dikurang T1, jadi minus 2 dikurang minus 12, jadinya 10 derajat Celcius. Kalor jenis S-nya yaitu 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Yang dicari adalah kalor. Jawabannya, rumus kalor, Q sama dengan MC kali delta T. Q sama dengan M, masanya yaitu 500 dikali C-nya atau kalor jenisnya adalah 0,5, delta T adalah 10, maka jadinya 500 dikali 0,5 dikali 10 adalah 2.500 kalori. 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Jadi, ketika dinyatakan dalam bentuk joule atau satuan joule, maka Q sama dengan 2.500 dikali 4,2, maka jadinya sama dengan 10.500 joule. Lanjut, soal yang terakhir yaitu soal yang kelima. 500 gram es bersuhu 0 derajat Celcius hendak dicairkan hingga menjadi es hingga menjadi air yang bersuhu 5 derajat Celcius. Jika kalor jenis es adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalor lebur es adalah 80 kalori per gram, dan kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, tentukan banyaknya kalor yang dibutuhkan. Nah, pembahasannya ditulis terlebih dahulu yang diketahui, jadinya massa sama dengan 500 gram. Kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Kalor lebur es, LS sama dengan 80 kalori per gram. Suhu akhir adalah 5 derajat Celcius. Q sama dengan belum diketahui karena yang dicari adalah kalor. Maka
Jawabannya, nah, untuk menjadikan es 0 derajat Celcius hingga menjadi air 5 derajat Celcius ada dua proses yang harus dilalui. Nah, proses yang pertama, proses meluburkan es 0 derajat Celcius menjadi air suhu 0 Celcius, kalor yang diperlukan dinamakan Q1. Maka Q1 sama dengan massa dikali dengan kalor lebur es. Massanya yaitu 500 dikali dengan kalor lebur es yaitu 80, maka 500 kali 80 adalah 40.000 kalori. Nah, yang kedua, proses menaikkan suhu air 0 derajat Celcius hingga menjadi air 5 dengan suhu 5 derajat Celcius, kalor yang diperlukan dinamakan dengan Q2. Q2 sama dengan MC air kali delta T air. Massa 500, kalor jenis air yaitu 1, delta T yaitu 5, sama dengan, berarti 500 dikali dengan 1 dikali 5 jadinya 2500 kalori. Nah, untuk menghitung kalori totalnya tinggal dijumlahkan, yaitu Q sama dengan Q1 ditambah dengan Q2. Jadi 40.000 ditambah 2500 maka jadinya 42.500 kalori. Jadi teman-teman, itulah contoh soal dari suhu dan kalor yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami dan semoga video yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.